drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no, drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kita kembali di Gaukasan video. Jangan terlalu banyak bincang lagi, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah sahabat, ternyata pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam beribadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barang siapa yang ingin berziarah, maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan hujuran atau ucapan-ucapan batil. Hadis riwayat Muslim. Sahabat surga, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal pekuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Tidak menggunakan sandal di kuburan. Adab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunnahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Lalu orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah SAW terhadap seorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan jika memang tidak memungkinkan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia, ketika diletakkan di dalam kuburnya dan telah pergi orang-orang yang mengantarkannya, sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adab lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan ziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur.
Orang-orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan. Hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan disampaikan oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz. Disunnahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Anjuran menyiram air di atas kuburan ini juga dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Namun, tahukah sahabat, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anut Thalibin, beliau mengatakan diharamkan bagi pemilik kubur, ahli waris, keluarga, ataupun orang lain mengambil ataupun mencabut pelepah, rumput-rumput, dan tanam-tanaman bunga yang masih hijau belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir, memintakan ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal itu akan dapat meringankan siksa kubur, dan karena itulah mayit bisa senang, dan ini merupakan hak bagi mayit. Namun, jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidaklah mengapa. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati dua kuburan, maka Rasulullah SAW mendekati dua kuburan tersebut. Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah sampai-sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar? Kemudian para sahabat bertanya, apa yang telah engkau dengar wahai Rasul? Rasulullah SAW menjawab, bahwasanya dua orang laki-laki yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab dengan azab yang sangat pedih, karena telah menganggap remeh dosa yang telah diperbuat. Para sahabat bertanya, dosa apa yang telah mereka perbuat wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mereka disiksa karena salah satunya dia kencing akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkan masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya wahai Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering. Sahabat surga, demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Sungguh, ziarah kubur adalah suatu peramalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingatkan diri akan kematian, dan dapat menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.